Hari ini kita membahas mengenai defleksi, khususnya untuk struktur truss yang kita akan hitung defleksinya dengan menggunakan metode energi. Ya. Oleh karena itu, materi yang akan kita coba bahas pada sesi pagi ini adalah bagaimana metode energi itu sendiri ketika kita terapkan pada suatu truss, bagaimana kita bisa menurunkan formula untuk menghitung defleksi dengan prinsip virtual work, ya. Kemudian dari situ nanti kita mencoba untuk melihat contoh bagaimana metode energi ini kita aplikasikan dalam menghitung defleksi melalui beberapa contoh soal, ya. Baik, bagian pertama mengenai penurunan dari rumus defleksi pada suatu truss berdasarkan prinsip penerapan metode energi. Dalam hal ini penerapan gaya virtual. Nah, Anda perhatikan gambar pada bagian yang atas, ya. Kita punya struktur truss. Nah, pada struktur truss tersebut pada join B kita berikan gaya luar sebesar 1 satuan, ya. Jadi pada truss tersebut ini kita berikan gaya 1 satuan, ya. Gaya 1 satuan yang bekerja di sini, ya. Dan akibat gaya 1 satuan tersebut, maka pada join B terjadi defleksi arah vertikal sebesar delta kecil ini, ya. Nah, otomatis ketika gaya 1 satuan kita terapkan pada join B, maka pada batang-batang truss ini akan timbul gaya-gaya dalam, ya. Ada gaya batang tarik, gaya batang tekan, ya, yang Anda bisa hitung nilainya, ya. Nah, kemudian kasus berikutnya adalah setelah menerima gaya 1 satuan tersebut, maka truss yang sama kita berikan gaya luar sebesar P1 dan P2 di sini, ya. Ya. Jadi gaya P2 ini kita kerjakan setelah truss mengalami defleksi sebesar 1 satuan delta akibat gaya 1 satuan, ya. Sedemikian hingga maka pada join B akan mendapatkan tambahan defleksi sebesar delta besar ini, ya. Jadi semula delta kecil, sekarang karena ada gaya P1 dan P2 yang kita kerjakan akan timbul tambahan defleksi sebesar delta, ya. Nah, kita juga bisa menghitung bahwa akibat gaya P1 dan P2 di dalam batang-batang truss ini akan timbul gaya-gaya dalam, ya, berupa gaya tarik maupun gaya tekan, dan kita bisa menghitung nilai-nilainya. Itu sudah Anda pelajari bagaimana Anda menghitung besarnya gaya dalam pada suatu truss statis tertentu, ya. Nah, selain ada gaya dalam, ya, di dalam batang itu sendiri juga akan mengalami deformasi, ya, perubahan panjang, ya. Kalau yang menerima gaya tekan berarti akan memendek, kalau yang menerima gaya tarik ya berarti akan memanjang, ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa besarnya perubahan panjang pada tiap-tiap batang itu, ya. Nah, besarnya adalah N ini sebagai gaya dalam, ya. Jadi gaya batang, ya. N besar ini sebagai gaya batang dikalikan L dibagi A per E, di mana L adalah panjang batang, A adalah luasan penampang batang.
sedangkan E adalah modulus elastisitas penampang. Nah, Anda perhatikan ini, ya. Kan di dalam batang tadi timbul gaya dalam sebesar N, ya. Kalau penampangnya luasannya A, berarti tegangan yang terjadi kan N per A, ya. Itu tegangannya, ya, tegangan pada batang. Nah, menurut hukum Hooke, kita bisa punya relasi antara tegangan dan regangan, di mana yang menghubungkan keduanya adalah modulus elastisitas, ya. Modulus elastisitas E itu sama dengan tegangan dibagi regangan, ya. Tegangan dibagi regangan itu modulus elastisitas. Nah, sedangkan regangan itu sendiri kan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, ya. Berarti kalau perubahan panjangnya itu misalkan kita sebut ya apa ya, perpanjangan atau perpendekan batang, berarti kan nilainya akan sama dengan ini, N per L per A kali E. Ini ya. Jadi ini rumus yang pernah kita turunkan sebelumnya pada pertemuan pertama saya kira. Jadi kita bisa menghitung perubahan panjang dari sebuah batang yang menerima gaya N, ya. Besarnya adalah sebesar ini, NL per AE, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besarnya usaha luar oleh gaya virtual sebesar satu satuan yang mengalami perpindahan sebesar delta. Nah, jadi Anda harus ingat ini. Tadi gaya satu satuan sudah kita terapkan terlebih dahulu dan menyebabkan defleksi sebesar delta kecil ini. Terus gaya satu satuan tersebut akan mengalami perpindahan sebesar delta besar akibat gaya P1 dan P2. Sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gaya satu satuan yang mengalami perpindahan sebesar delta besar ini, ya berarti kan nilainya sama dengan 1 kali delta, ya. Sedangkan usaha dalam yang dilakukan oleh gaya N kecil itu apa? Itu adalah gaya-gaya batang yang timbul ketika gaya satu satuan kita terapkan, ya. Jadi ketika gaya satu satuan di titik B ini kita terapkan, Anda akan bisa menghitung reaksinya, sekaligus Anda bisa menghitung gaya-gaya dalam yang terjadi pada batang ini. Dan besarnya kita notasikan N kecil, ya. Nah, berarti total usaha dalamnya berarti kan besarnya gaya, ya, gayanya sebesar N dikalikan perubahan panjangnya tadi kan NL per AE, ya. N kali L per AE berarti usahanya adalah N kali NL per AE, ya, ini. Nah, dari sini kita bisa melihat formula yang dapat kita gunakan untuk menghitung defleksi dari suatu rangka batang akibat adanya gaya luar P1 maupun P2, ya. Jadi dari contoh ini, kalau Anda diminta untuk menghitung besarnya defleksi di titik B akibat gaya P1 dan P2, maka Anda tinggal menggunakan formula ini, ya. Nah, dalam formula ini yang perlu Anda hitung adalah gaya dalam N kecil, gaya dalam N besar, serta properti materialnya dinyatakan dengan modulus elastisitas maupun dimensi penampangnya, panjang batang maupun luasan penampang batang, ya. Jadi yang perlu Anda hitung hanya N kecil dan N besar, ya. N kecil adalah gaya batang akibat satu satuan, N besar adalah gaya batang akibat gaya P1 dan P2, ya, itu.
Jadi ini prinsip dasarnya dari metode energi yang dapat kita terapkan untuk menurunkan formula menghitung defleksi dari suatu rangka batang. Sampai di sini jelas ya, bagaimana kita mendapatkan formula defleksi ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan formula tersebut ya. Untuk memudahkan ilustrasi, saya memberikan contoh soal sebagai berikut ya. Kita punya truss sederhana saja, bentuknya segitiga ya, terdiri dari 3 batang AB, BC, dan AC dengan ukuran batang untuk AB panjangnya 4 tambah 4 berarti 8 meter. Kemudian AC ya berarti panjangnya 5 ya. Demikian juga BC panjangnya berarti 5. Dengan prinsip segitiga kita bisa menghitung panjangnya batang AC dan panjang BC ya. Nah, kebetulan trussnya simetri ya. Trussnya simetri, tetapi bebannya arahnya horizontal di titik C sebesar 4 kN. Nah, kemudian diketahui penampang batangnya 3000 mm pangkat 4. Luas penampang harusnya persegi ya. Luas penampang 3000 mm persegi. Kemudian modulus elastisitas batangnya sebesar 200.000 MPa. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah lendutan arah vertikal dan arah horizontal pada titik C. Berarti ada lendutan defleksi ke arah vertikal sama perpindahan ke arah horizontal dari titik C. Kemudian juga ditanyakan pergeseran horizontal dari perletakan A. Perletakan A berupa roll, ini bisa bergeser berapa? Jadi ada 3 soal yang ditanyakan dari contoh ini. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, ingat tadi kita punya formula bahwa untuk menghitung delta ya sama dengan N kecil kali N besar kali L per AE ya. Ya sudah, kita gunakan formula itu untuk mencari lendutan vertikal, horizontal maupun pergeseran dari titik-titik yang ditanyakan. Mari kita jawab satu persatu. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan lendutan vertikal titik C ya. Langkah penyelesaiannya yang pertama, cari besarnya gaya dalam akibat beban satu satuan atau gaya virtual satu satuan yang kita kerjakan di titik C ke arah vertikal ya. Kenapa kita mengerjakan gaya satu satuannya di titik C dan arahnya harus vertikal? Karena memang yang ditanyakan adalah defleksi di titik C ya, lendutan di titik C, dan lendutan yang ditanyakan juga lendutan arah vertikal, sehingga gaya satu-satuannya kita terapkan di titik yang ditanyakan dengan arah sesuai dengan yang ditanyakan ya, arahnya vertikal. Nah, dari sini kita bisa menghitung reaksi toh, mudah saja dengan persamaan kesetimbangan. Sigma MB sama dengan 0, sigma MA sama dengan 0, kita dapatkan RAV, RBV. Karena ini simetri ya, berarti mudah saja setengah nilainya ya. Kemudian setelah reaksi ketemu ya, kita cari apa? Gaya-gaya batangnya. Nah, Anda sudah pernah mempelajari bagaimana cara mencari gaya-gaya batang ya. Ada banyak metode yang mungkin Anda pernah kenal sebelumnya. Nah, salah satu metodenya
disebut sebagai metode kesetimbangan titik buhul ya. Nah, coba kita menggunakan metode ini ya untuk mencari gaya-gaya batang pada soal ini ya. Kita lihat dulu untuk buhul A ya. Di buhul A ada dua batang, AC dan AB ya, di mana AC dan AB itu membentuk sudut alfa. Terus gaya luar yang ada adalah gaya dari reaksi ya, sebesar setengah. Nah, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan titik buhul, sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan gaya-gaya batang ya. FAC berarti F ini ya. Ini nilainya min 5/6 ya. Berarti tekan. Kemudian dengan kesetimbangan ke arah sumbu horizontal sigma Fx sama dengan 0 ya. Kita dapatkan gaya batang FAB sama dengan 2/3 positif tarik ya. Jadi ini gaya-gaya batang yang bisa kita cari dari titik buhul A ya, dari kesetimbangan di titik buhul A. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa memperoleh besarnya gaya batang pada batang BC dengan menggunakan kesetimbangan di titik buhul B ya. Karena simetris tentu saja pasti ketemunya nanti min 56 tekan ya ini. Jadi kita sudah mendapatkan besarnya gaya batang baik batang AB, AC maupun BC. Nilainya untuk AB sama dengan 2/3, untuk AC dan BC min 5/6 ya, itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mencari gaya batang lagi, tetapi gaya luarnya adalah gaya real ya. Tadi dalam soal gaya luarnya sebesar 4 kN ke arah horizontal ya. Berarti ini yang perlu kita cari gaya batangnya. Kita menggunakan prinsip yang sama, cari reaksi dulu dengan persamaan kesetimbangan sigma MB. Kita dapatkan RAV min 3/2 ke arah bawah ya. Dengan sigma MA sama dengan 0, kita dapatkan RBV sebesar 3/2 ke arah atas. Dengan persamaan sigma KV ya, atau gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0, kita mendapatkan RBH ya, reaksi pada buhul B arah horizontal sebesar 4 kN ke arah kiri ya, minus ya, ini. Nah, setelah reaksi-reaksi ketemu, berarti kita bisa cari gaya batangnya dengan kesetimbangan titik buhul. Misalkan untuk buhul A ya, ada gaya reaksi sebesar min 3/2 begini. Nah, dengan persamaan gaya-gaya vertikal sama dengan 0, ketemu gaya batang FAC-nya sama dengan 5/2 tarik. Kemudian dengan sigma gaya-gaya horizontal untuk buhul A, kita dapatkan gaya batang AB sebesar min 2 tekan ya. Kemudian di buhul C ada dua gaya reaksi, 3/2 ke arah atas dan 4 ke arah kiri ya. Negatif tadi. Sehingga dari sini kesetimbangan gayanya bisa kita cari, kita dapatkan untuk FBC sama dengan min 5/2 tekan. Sedangkan FBA ini pasti sama dengan FAB ini tadi min 2 gitu ya. Oke. Jadi nanti Anda bisa cek apakah jawaban saya ini benar atau salah. Anda bisa ngecek ya, Anda bisa hitung sendiri dengan menerapkan prinsip kesetimbangan pada titik buhul ya. Nah, kemudian hasilnya kita tabulasikan ya. Jadi kita tadi punya 3 batang ya soalnya. Ada batang AB, AC, BC, masing-masing panjangnya 8.000 dalam milimeter menjadi 8.000,
5.000 dan 5.000 ya. Terus besarnya gaya N besar ya. Ini adalah gaya-gaya yang baru saja Anda hitung di sini tadi ya. Ini Anda masukkan di sini. Min 2000, 2500, min 2500, terus kemudian N kecil 2/3, min 5/6, min 5/6 ya. Terus AE-nya 600, 600, 600 ya. Berarti kemudian N kali NL per AE bisa dapatkan 64, 62,5, 62,5, terus totalnya menjadi min 64 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Tadi saya masih kurang jelas yang menentukan nilai N besarnya itu dari mana ya Pak? dari ini, dari grafik ini, dari soal ini. Jadi di C kita berikan gaya luar sebesar 4 kN ya. Sehingga kita bisa menghitung gaya-gaya dalamnya berdasarkan kesetimbangan titik Boole seperti ini ya. Oke. Yang ditanyakan apa ya? Yang nilai N besarnya itu loh Pak tadi Pak. Iya, ini. Kan ini satuannya saya ubah menjadi Newton. Tadi kan kalau di sini kilonewton ya. Kilonewton berarti ini 5/2 kilonewton, kilonewton, kilonewton. 5/2 kan menjadi 2500. Ya, ini menjadi 2000. Itu loh. Jadi saya hanya mengkonversi saja, semula ini satuannya kilonewton, sekarang saya ubah menjadi newton ya, itu. Oke Pak. Oke. Jadi ketemu total defleksinya sebesar ini dalam satuan 10⁻²⁰ mm. Ya. Oke. Kemudian soal yang sama tetapi gayanya horizontal ya, atau yang ditanyakan adalah perpindahan Boole C arah horizontal ya. Nah, untuk ini berarti gaya dalam N kecilnya kita cari dengan cara memberikan gaya virtual sebesar satu satuan ke arah horizontal. Contohnya arah horizontalnya ke kanan seperti ini ya. Dengan prinsip yang sama kita dapatkan reaksinya ya. Reaksinya min 3/8 untuk RAV ke bawah, RBV 3/8, RBH min 1 ya, ini. Kemudian dengan kesetimbangan titik Boole kita dapatkan FAC 5/8 tarik, FAB min setengah tekan, FBC min 5/8 tekan ya. Ini N kecil yang kita peroleh. Kemudian untuk nah ini tadi sudah kita peroleh dari soal yang sama ya. Tadi N ini kita peroleh dari sebelumnya sama ya. Sehingga sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya ya. Kita peroleh sekian ya. Besarnya 48 ke arah kanan karena positif ya. Positif sesuai dengan ini arah dari gaya satu satuan yang kita kerjakan ya. Kalau gaya satu satuannya kita kerjakan ke kiri ya, misalkan
nanti pasti hasilnya di sini negatif 48 ya, negatif 48. Oke, terus untuk berikutnya pergeseran di mana? Ya, pergeseran ya. Untuk pergeseran berarti gaya satu-satuannya kita terapkan di sini ya. Kalau di sini kita terapkan berarti tidak akan terjadi momen ya. Berarti momennya 0, berarti RAV 0, RBV 0 ya. Yang ada adalah gaya reaksi di B ya, ke arah horizontal untuk melawan gaya horizontal di A ini ya. Sehingga nanti gaya batangnya hanya ada di AB saja, AC dan BC 0 ya. Ya. Oke. Terus untuk ininya sama nilainya ya. Gaya batang akibat ini sama ya. Kemudian kita masukkan di sini sehingga kita dapatkan pergeserannya sebesar 96 ya. Oke, bisa dipahami ya bagaimana Anda menentukan defleksi dari suatu rangka batang ya. Yang terpenting itu Anda bisa menghitung N besar sama N kecil ya, itu tinggal dimasukkan dalam sebuah tabulasi. Nanti Anda bisa menghitung sigma dari N kali N besar L per AE ini ya. Disinilah nanti defleksi dari yang Anda cari ya. Harus diingat juga arah gaya virtual satu-satuan itu harus diterapkan di mana ya, di titik yang dicari dengan arah sesuai dengan yang dicari juga ya. Nah, selanjutnya berarti tidak akan menjadi persoalan ya kalau Anda sudah paham yang saya sampaikan tadi untuk bisa menjawab soal ini ya. Carilah besarnya landutan di titik C ya. Hitunglah besarnya pergerakan roll di B ya, sama. Anda tinggal untuk pertanyaan pertama gaya satu-satuan diterapkan di titik C, arahnya vertikal. Anda cari gaya-gaya batangnya. Terus kemudian Anda cari gaya-gaya batang akibat gaya 2 ton. Kemudian masukkan dalam tabulasi tadi. Akhirnya Anda dapatkan nilai defleksi di titik C. Untuk soal kedua tinggal gaya satu-satuannya Anda terapkan di titik B ya, di roll B. Terus Anda cari reaksinya dan Anda hitung gaya-gaya batangnya. Terus kemudian gaya-gaya batang yang sebelumnya sudah Anda hitung akibat gaya luar sebesar 2 ton, Anda bisa pakai lagi. Kemudian Anda masukkan di dalam tabulasi dan Anda bisa menghitung pergerakan roll B ya, itu. Jadi ini hanya butuh ketelitian saja ya, tidak akan rumit prinsipnya ya. Hanya yang penting Anda teliti ketika Anda menghitung gaya dalam, ketika Anda menghitung kesetimbangan titik buhul dan seterusnya ya. Ini juga sama ya, tidak menjadi persoalan ya. Hanya gaya batangnya menjadi lebih banyak, itu saja toh ya. Tapi prinsipnya sama ya. Mau dicari perpindahan di buhul manapun, ke arah manapun tidak masalah ya. Gitu. Oke, mau P-nya ini belum diketahui ya, hanya sekedar suatu konstanta P ya tidak masalah ya. Yang penting Anda bisa menghitung tadi menentukan panjang batang-batangnya dan seterusnya.
Ada pertanyaan? Bertanya Pak. Yes, silakan. Yang tadi Pak, yang lanjutan vertikal di titik C. Tadi kan Ha-ha. kalau yang arah vertikal itu gaya virtualnya kan arah vertikal toh Pak. Mm-mm. Nah terus itu kok arahnya dipilih ke bawah, kok nggak ke atas gitu Pak? Nggak masalah, kau Alasannya, Pak. kau mau ke atas juga nggak masalah, ya. Oh nanti, mohon maaf, itu perbedaannya gimana gitu Pak? Oh, nggak ada. Apa Nah, di akhirnya? nanti kan perbedaannya gaya batangnya ini positif dan negatifnya. Gaya N kecilnya itu loh. Positif dan negatifnya. Kalau kalau gaya virtualnya kamu kasih ke atas kan reaksinya jadi ke bawah. Itu toh? Iya toh? Nah, kalau reaksinya ke bawah berarti kalau Anda nanti mencari gaya batang ini, gaya batang AB dan AC dari kesetimbangan Boole, ini nanti kan nilainya menjadi tertarik di sini, ya. Tidak jadi tandanya akan berubah, berbeda dengan ini, ya, itu. Tetapi nanti hasil akhirnya akan sama, ketemunya tetap 64 dengan arah vertikal. Kalau tidak percaya coba saja. Jadi vertikal ini mau ke bawah mau ke atas tidak masalah. Yang horizontal pun mau ke kanan mau ke kiri tidak masalah. Gitu. Yang penting horizontal. Ya, gitu. Ya paham Pak. Oke, Terima silakan. kasih. Ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak ada, silahkan contoh-contoh yang ada di dalam slide ini dicoba ya, dikerjakan. Ya. Hari ini materinya memang sesuai dengan RPP, RPS maksud saya yang sudah kita bagikan pada pertemuan pertama. Pembahasannya mengenai defleksi truss, ya.